Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi impuls dan momentum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya saja di jalanan, kita sering melihat beragam jenis mobil, mulai dari mobil sport yang melaju kencang dan truk yang bergerak lambat. Dari semua model yang melaju, kira-kira mobil manakah yang paling sulit untuk berhenti? Mobil dengan kecepatan paling tinggi atau mobil dengan um, muatan yang lebih besar? Nah, fenomena ini di jalan raya ini dapat dijelaskan dengan konsep fisika yang disebut dengan momentum. Di video ini kita akan bedah tuntas momentum dan impuls. Nah, apa itu momentum? Jadi momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sulit benda berhenti, maka semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang memiliki dimensi MLT pangkat min 1. Jadi, besar momentum itu bergantung pada massa dan kecepatan benda dan dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P itu adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second dan massa benda dalam kilogram dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Jadi pertanyaan di awal tadi menjawab benda dengan kelajuan besar memiliki momentum yang lebih besar sehingga lebih sulit untuk berhenti. Tetapi jika massanya berbeda, kita harus memperhitungkan keduanya sesuai dengan rumus P sama dengan M dikali V. Nah, selanjutnya ada definisi dari impuls. Jadi, impuls itu adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Jadi, gaya ini bekerja dalam selang waktu tertentu. Sama seperti momentum, impuls juga merupakan besaran vektor ya. Secara matematis, impuls dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan ns, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam satuan second. Menariknya, pada grafik F terhadap delta T ini, nilai impuls itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Jadi hubungan impuls dan momentum itu yang bekerja pada benda yang sama dengan perubahan momentum delta P benda tersebut. Nah, rumus teoremanya itu seperti ini. Nah, jadi rumus teorema impuls momentum itu digunakan untuk mencari impuls atau gaya jika yang diketahui adalah perubahan kondisi gerak atau momentum benda tersebut, yaitu perubahan kecepatan awal atau F1 dan kecepatan akhir yaitu F2. Di rumus I sama dengan delta P menyatakan bahwa impuls yang diberikan pada suatu benda pasti selalu menghasilkan perubahan momentum, yaitu delta P pada benda tersebut. Sederhananya, jika kita mengubah kondisi gerak atau momentum suatu benda, kita harus memberikan dorongan atau pukulan. Tidak ada perubahan momentum tanpa adanya impuls. Kemudian ada P akhir dikurang P awal atau sama dengan mv2 dikurang mv1 adalah penjabaran dari rumus momentum atau delta P. Jadi, perubahan momentum ini didefinisikan sebagai selisih antara momentum akhir dan momentum awal. Jadi, karena momentum adalah M dikali V, maka perubahan momentum secara rinci adalah mv2 dikurang mv1 atau perubahan kecepatan. Jadi, ketika kita melihat delta P, yang kita maksud adalah perubahan kecepatan yang dihasilkan pada massa benda. Selanjutnya adalah penjabaran dari rumus impuls, yaitu F sama dengan F dikali delta T. Jadi,
Impuls itu didefinisikan secara operasional sebagai hasil kali gaya rata-rata yang bekerja dengan selang waktu gaya tersebut bekerja. Jadi ketika kita melihat impuls, yang kita maksud adalah F dikali delta T. Ini adalah cara kita menghitung berapa besar dorongan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama lenting sempurna, yang kedua lenting sebagian, dan yang terakhir itu tidak lenting sama sekali. Jadi mari kita bahas mulai dari lenting sempurna. Lenting sempurna itu jika nilai E sama dengan 1. Jadi kedua benda itu saling berlawanan arah dan saling bertukar kecepatan. Itu berlaku jika masanya sama. Selanjutnya, yang kedua ada lenting sebagian. E kurang dari 1 dan E lebih besar dari 0. Jadi, kedua benda itu tidak menyatu. Contohnya itu bola karet yang memantul ke lantai. Jenis tumbukan yang terakhir yaitu tidak lenting sama sekali jika nilainya E sama dengan 0. Jadi, kedua benda itu menyatu dan bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama atau v aksen. Jadi, v aksen itu sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi M1 ditambah M2. Kita masuk ke konsep tumbukan. Jadi, ketika dua benda saling bersinggungan, itu disebut tumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku yang pertama, hukum kekekalan momentum. Jadi, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Dirumuskan dengan M1 V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Selanjutnya dalam konsep tumbukan berlaku rumus koefisien restitusi. Jadi itu adalah perbandingan antara selisih kecepatan kedua benda sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan, menunjukkan adanya kelentingan benda. Itu dirumuskan dengan E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soal. Soal pertama yaitu sebuah bola karet masanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti pada gambar. Kemudian, jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi adalah, nah di sini diketahui masanya yaitu 75 gram. Kita bawa dulu ke dalam bentuk kilogram menjadi 0,075 kg. Dengan F atau kecepatan awal yaitu minus 10 meter per second dan F aksennya atau kecepatan akhir yaitu 20 meter per second. Dan ditanyakan adalah I. Itu tadi kenapa satunya minus, satunya positif, itu dikarenakan bolanya itu berlawanan arah. Jadi ditanyakan impulsnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus impuls sama dengan delta P atau impuls sama dengan M dikali V aksen dikurang V atau dikurang kecepatan awal. Jadi 0,075 dikali 10 dikurang min 10 yaitu menghasilkan 1,5 Newton second. Ke soal kedua yaitu dua buah bola A dan B memiliki massa yang sama dan bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 4 meter per second dan 7 meter per second seperti pada gambar. Kemudian keduanya bertumbukan lenting sempurna. Kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan adalah
Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ketahui bahwa FA-nya atau kecepatan A-nya bola A itu yaitu 4 meter per second dan kecepatan bola B-nya yaitu 7 meter per second dalam bentuk min. Jadi min 7 per second karena dia ke kiri. Nah, ditanyakan FA kecepatan dari bola A setelah tumbukan yaitu FA aksen. Jadi untuk menjawab soal seperti ini dikarenakan dia termasuk ke dalam lenting sempurna dan memiliki massa yang sama juga. Itu berarti jika dua benda yang bertumbukan lenting sempurna memiliki massa yang sama, maka tumbukan kedua benda itu saling bertukar kecepatan. Jadi jawabannya itu jadi penyelesaiannya itu yaitu kecepatan A sama dengan kecepatan B aksen sama dengan 4 meter per second dan kecepatan bola B sama dengan kecepatan bola A yaitu FA aksen sama dengan 7 min 7 meter per second. Jadi jawabannya adalah 7 min 7 meter per second ke kiri. Lanjut ke soal ketiga yaitu dua buah mobil mainan bergerak saling mendekati. Mobil M1 sama dengan 2 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per second dan massa mobil yang kedua yaitu 3 kg bergerak dengan kecepatan minus 10 meter per second. Setelah tumbukan, kedua mobil tersebut menyatu dan bergerak bersama. Berapakah kecepatan kedua mobil setelah tumbukan? Jadi diketahui M1 itu sama dengan 2 kg dengan kecepatan 15 meter per second. Lalu, massa yang kedua yaitu 3 kg dengan kecepatan minus 10 meter per second. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus V aksen sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi M1 ditambah M2. Jadi kita langsung kasih masuk angkanya yaitu 2 kali 15 ditambah 3 kali minus 10 dibagi 2 tambah 3 menghasilkan V aksennya yaitu 0 meter per second. Jadi kedua benda itu berhenti total setelah bertumbukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. お断りします。